Today's lesson we will talk about if clause and its function. Jadi if clause itu memiliki beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama yaitu if clause sebagai suggestion. Nah, suggestion atau saran sering menggunakan if clause ya. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu if clause sebagai reminder, jadi sebagai pengingat. Yang ketiga yaitu if clause plus imperatif. Maksudnya adalah if clause yang berfungsi juga untuk memberikan perintah. Miss akan menjelaskan satu persatu. Simak ya. Fungsi yang pertama yaitu if clause sebagai suggestion. Contoh kalimatnya adalah seperti ini ya. Nah, if you are tired, you should take a rest. Nah, jika kamu lelah, sebaiknya kamu istirahat. Itu adalah saran. Ya, selain itu contoh yang berikutnya ya. If you have a lot of money, you ought to share to the poor ones. Nah, jadi kalau kamu punya banyak uang, kamu tuh disarankan untuk membagi ke orang-orang yang miskin atau tidak mampu. Seperti itu ya. Nah, ini fungsinya sebagai memberikan saran. Kamu bisa menggunakan should, ought to, atau had better juga boleh ya. Nah, di sini misalkan memberikan patternnya. Jadi setelah if clause ya, if yang di-follow dengan present tense, lalu ada koma, selanjutnya kalimat yang menggunakan kata should, ought to, atau had better. Nah, ini adalah contoh if clause yang digunakan untuk memberikan saran. Selanjutnya, if clause bisa digunakan sebagai reminder atau pengingat atau mengingatkan orang lain ya. Contohnya seperti ini. If you want to pass the exam, you must study hard. Kamu harus belajar dengan giat gitu. Itu adalah remindernya, pengingatnya. Jika kamu belajar dengan giat, maka kamu akan lulus ujian. Contoh berikutnya yaitu if you want to get a lot of money, you have to. Kalian juga bisa menggunakan you need to ya. You have to work harder. You need to work harder. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan if clause, if yang di-follow dengan simple present tense, lalu koma, lalu ada kalimat yang menggunakan have to, need to, atau must. Nah, itu adalah kalimat-kalimat if clause yang di-follow dengan reminder atau fungsinya sebagai mengingatkan orang lain. Gitu. Selanjutnya yaitu if clause yang berfungsi sebagai imperatif atau perintah. Nah, contohnya seperti ini ya. If you don't want to be late, get ready soon. Nah, jika kamu tidak mau terlambat, ayo kamu siap-siap sekarang gitu. Siap-siap segera. Nah, pada kalimat ini adalah perintah gitu ya. Siap-siap segera gitu. Contoh selanjutnya seperti ini nih. If you're tired, go to bed. Nah, jika kamu capek, ya istirahat, tidur, seperti itu. Go to bed. Nah, kalau kita lihat nih, pattern dari kalimat ini adalah if clause, if yang di-follow dengan simple present tense ya. Lalu koma, setelah itu ada verb dan object, gitu. Ini adalah kalimat imperatif atau perintah. Gimana? Cukup mudah kan materi ini? Nah, sekarang kita akan melihat nih contoh penggunaan if clause dalam kehidupan sehari-hari. Let's see this dialogue. Good morning, Steve. Morning, sister. Hey, are you okay? No, I'm not. I couldn't sleep last night. Why? The baby on the next door cried so loud. I couldn't sleep because of his voice. Oh, come on. He was just hungry. What? Hungry. Yeah, the baby cries if he is hungry. Oh, but it was noisy. You were so noisy too. Oh, come on. Have you had your breakfast? Yes, I had a boiled egg and vegetable salad. Are you on diet? Yeah, you know we get fat if we eat a lot. But you need the energy for working. You should eat a lot. No, I've had enough meal today. People will not die if they eat a diet meal. Oh, okay. It's up to you. Well, I have to go now. See you, brother. See you later.